Jumpa lagi kita di ILK Indonesia Lawak Club. Satu-satunya acara yang menyelesaikan masalah tanpa solusi dan memberikan solusi tanpa harus ada masalah. Kebayangkan nggak ada masalah tiba-tiba dikasih solusi. Dan kita sudah kehadiran para pelawak-pelawak yang berwawasan luas tapi berjiwa sempit. Ya, kita perkenalkan terlebih dahulu. Di sebelah kiri saya ada Mas Tesi. Dan di sebelahnya ada Fitri Tropika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fitri, cantik sekali. Mas, kenapa sih sama Raisa kayak gitu? Sama-sama ceweknya tahu. Nanti ada nonton lagi loh. Dan di sebelah kanan saya ada cewek yang sangat cantik. Firni, bukan. Firni. Mas udah nggak usah disebutin cantik juga Indonesia semua bisa lihat. Tapi bukan kamu. Firni ini yang ini. Udah Aku. Ini Firni ya. Selamat malam. Langsung aku. Dan di belakangnya Firni ada lawyer kondang Farhad Abbas. Ya. Dan di sebelah kirinya ada Mongol Stres. Ya. Dan pengamat budaya yang pasti Anda tidak mengenalnya. Ini dia, Diki Chandra. Di belakang ada Fikri, ya Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. كيف حالك أنت؟ بخير. Waalaikumsalam. Tafadhal, tayyib. Iya. Wah, gue nggak ngerti. Aduh, luar biasa sekali. Baru pertama kali saya berbicara atau komunikasi dengan onta. Iya. Mohon tadi belajar, Abi. Siap, Fikri. Selanjutnya di sebelahnya ada Mucle. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? أهلا وسهلا يا حبيبي. الحمد لله. كيف حالك يا أخي؟ تمام بلا وسهلا إن شاء الله. Ustaz, Beb, saya nyiapin kormanya dulu ya. Nasi kebuli jangan coba. Dan ada Daus Separuh. Assalamualaikum. Hey, ganjor. Bawaan dulu jangan dibawa-bawa. Udah, tenang aja. Dan topik bahasan kita pada hari ini adalah ini dia. Ke Perancis, ke Jerman, ke Belanda, ke Belgia. Nggak beli baju ya, belinya tas sama sepatu udah gitu. Pokoknya kalau pergi ke sana harus belanja gitu. Belanjanya yang nendang lah. Apa buat kesel-kesel, misalnya ke salon, ke Bali, ke airport pakai ini aja nih. Itu ada juga yang barang merek luar negeri, cuman jarang saya pakai juga. Ini yang ada merek-merek branded, Maci, Maknel, dan lain sebagainya. Yang paling mahal ada sih yang 75 juta, ada yang 60, ada yang 30, yang 10 juta juga ada. Tapi saya lebih cinta sama Indonesia gitu. Itu dia topik bahasan kita, bagaimana seorang yang pesohor-pesohor membelanjakan uangnya untuk baju, untuk celana, untuk tas, untuk sepatu. Sampai ada yang namanya seseorang itu berdandan lebih daripada 1 miliar. Luar biasa. Dan sekarang saya ingin tanyakan terlebih dahulu kepada Fitrop. Grafisnya seperti apa? Nih, ya. Ceng. Ini disebutnya kalau yang tinggi itu adalah high heel ya? Sorry. Kalau di kita sosialita kita nyebutnya nggak. Tadi gimana apa Mas? High heel. No. Oh. High heel. Hah? High heel. High heel muhtar. No. Karena di sini coba tolong appreciate teman-teman sosialita yang udah di sini. Supaya saya pronunciation-nya juga nggak salah. Tolong Gimana? Mas. High, biasanya kan high heel. Ya. Itu kalau untuk kalangan menengah ke bawah mungkin nyebutnya gitu. Oh gitu. Iya, tapi kalau kita teman-teman Yang sosialita kelas atas? high heels. Hah? High heels. Tolong Mas, tolong. Appreciate lu ya? Appreciate dong semua sosialita yang ada di sini ya. Tangan dulu dong. Silakan, menurut Anda bagaimana tentang wanita-wanita yang berpenampilan 1M?
Ini saya duduk berdiri atau sambil kayang gimana Mas? Terserah, Anda bisa kalau nyaman, Anda gimana? Jungkir balik juga sebenarnya kalau dari sudut pandang kita nih, teman-teman sosialita, pakai 1M itu kayak Nih kayak, saya tuh kayak masuk Ragunan di tempatnya Beruk tuh ya. Enggak, gini. Kalau kita mau ngebahas dari segi sosialitas secara serius gitu. Kalau kita secara bercanda mungkin itu kita bisa terima. Tapi kalau secara serius itu jadi kayak 10 lelucon gitu. Karena kalau 1 miliar itu paling budget untuk kita belanja bumbu dapur di luar negeri. Di Belgia, Jerman, Amsterdam gitu. 1 miliar dapat apa Mas? Itu kayak lelucon gitu. Bener. Jadi Anda membayangkan bahwa ada yang lebih. Iya ya, ada yang lebih dari. Maaf Mas, boleh tolong belajar ketawa ala sosialita nggak? Oh. Sedikit lagi. Lebih terkekeh lagi tapi yang agak sedikit melecehkan gitu. Gitu ya. Interupsi Bang Karna. Ya. Saya interupsi. Kita sebaiknya fokus saja permasalahan. Iya. Ini konon kabarnya ada kepala daerah ya. Kepala daerah. Di Kalimantan dan di Banten ya. gitu. Itu jumlah tasnya, sepatunya itu lebih banyak daripada jumlah penduduknya. Hah? Masa sih? Anda ini bercanda. Iya ini serius. Bahkan lebih mahal. Lebih mahal? Interupsi. Ya. Kalau boleh tahu berapa jumlahnya Pak? Pokoknya lebih banyak daripada jumlah penduduknya. Kira-kira. Sedangkan kerjaannya kurang. Nah, dari mana uangnya? Makanya kita harus bahas di sini. Jadi pertanyaan itu kan seperti itu. Ya, kita fokus saja karena saya yakin di sini yang hadir di sini mungkin sepatunya dengan tasnya agak kurang ya. Oh, maksudnya kurang mahal ya? Kurang banyak. Oh, kurang banyak. Interupsi. Makanya biar kelihatan kaya, saya tuh pengen ngelihat cewek yang kelihatan kaya gitu. Sekali 4 gitu, tas di sini, 4 di sini gitu ya. Waduh, jadi kayaknya kalau misalnya masuk ke bandara tuh, ih gila kulinya keren gitu ya. Gitu ya. Bener nggak? Rasa ya. Tapi Anda berarti ada wanita yang lebih dari 1M ya? Itu tadi kalau lebih dari 1M itu 1M itu paling ya itu kayak bukan yang paling populer banget ya. Karena sebenarnya kayak the way we dress itu kayak kalau kita tuh prinsipnya tuh dress to impress. Terus sih ngomongnya nggak jelas sih Mbak. Dress to impress. Dress to impress ya. Iya, gitu, ya karena itu kan berdasarkan kepres. Karena kita berusaha untuk fit in aja di masyarakat. Betul. Karena apalagi kalau misalkan untuk seperti kita cewek-cewek yang memang dilahirkan dari sananya udah terlahir blasteran seperti ini. When we try, kamu tuh Blasteran apa? Blasteran kucing lo. Indo apaan? Indo ya. Muka ciledug aja Indo. Cimahi. Cimahi. When we try so hard untuk berpakaian down to earth, kita pakai pelepah pisang, pakai rumputan dan daun ilalang, orang akan berusaha untuk lo tuh sok down to earth banget gitu. Jadi kita berusaha menyesuaikan aja gitu sama. Itu sangat dimengerti ya. Malah yang saya tahu ada satu sepatu ya yang tidak disukai oleh laki-laki tapi digemari oleh wanita, itu yang mereknya Lubotak kalau tidak salah ya. Itu nggak disukai ya karena ya itu ya yang mahal tuh ya, yang ininya tuh bawahnya tuh warnanya merah. Bawahnya mereknya Aldiron itu kali ya. Aldiron. Gua udah tinggi Aldiron. Itu Aldiron kan mahal itu. Iya Aldironnya mahal ya. Mahal. Iya mahal. Saya punya apa coba? Sekarang pakai apa? Lu belum tentu. Ya, belum tentu pakai kan? Belum tentu pakai, tapi kalau sekali saya pakai, orang akan setuju dengan terheran-heran. Dengan pakai apa? Wanita yang memakai 1M gitu? Ya sangat setuju dong, mampu beli. Interupsi. Ya. Inilah zaman sekarang ini memang sudah aneh. Budaya nih ya. Banyak sekali orang ngomong tinggi, luar negeri, ngomong sosok bahasa Inggris, tapi milih suami nggak bisa. Coba aja lihat seperti ini. Dia bawa suaminya kayak begitu. Ini suami. Ini suami. Ya. Oh pantas. Sebentar. Kayaknya si Dekin ngomongnya nggak enak, sedikit ngomongnya nggak enak. Anda setuju nggak dengan wanita yang memakai? Kita nggak boleh terlalu berlebihan dalam berbagai hal, dalam berbahasa segala macam. Contoh di tempat duduk ini kan berlebihan sekali pakai bawa-bawa kamar mandi sendiri, ya kan? Nggak usah lah. Kita kan di sini bicara. Kita bicara aja kan bro. Ya maklum lah, orang kalau nggak punya itu ngomongnya enak. Susah. Ya kan susah. Soalnya apa ya? Kelas dia itu kelas ekonomi lemah. Nah. Kalau kita kan ekonomi Eropa. Betul. Kalau ekonomi lemah,
Kalau ekonomi lemah apa yang ngomong? Kalau ekonomi lemah, Ya. besok aku makan apa ya? Kalau Ya, Eropa betul. lain. Kalau Eropa, Besok siapa yang saya makan? nah, itu tuh kelasnya beda Nggak lagi. beda. Makanya ini mau dimakan juga. Masa sih? Wah, kalau ini sih bukan level kali ya. Sebetulnya ya terserah, saya aja teman aja ini kan menteri semua nih. Hah? Ini teman-teman dari kementerian semua Oh, datang. dari kementerian. Coba diperkenalkan coba. Yang Ya, mana sebelah kami yang- dari Mendikte, ini dari Mendikte, Menteri Diet dan Pengembangan Toke. Oh, dari Kayak mana gitu ya. ini? Mendikte. Man? Menteri yang ngurus diet, Mendikte. Mendikte, Menteri khusus diet dan ngurusin toke. Oh, ini yang ini. Ada Iya. paras-paras ketokenya ada Ah. tuh. Ya, Iya. yang ini terus yang lain. Ini menggelembung, ya. Menggelembung tuh apa, Menteri? Menteri Genetika dan Pelampung. Gitu. Oh. Jadi masalah gender atau genetika atau jenis kelamin dan Iya, pelampung. iya, gitu iya. ya. Kalau yang ini saya lihat sih ini kayaknya memperkosa ya. Menteri Peranan Komunikasi Massa maksudnya memperkosa ya. Kalau ini Bukan ini yang tadi. ini dia komika, dia menteri cerita lucu. Jadi kalau disingkat jadi apa ya? Menteri cerita lucu. Mencret lo. Gitu. Tapi gue nggak sakit perut ngapain? Itu sama dengan Anda memperkenalkan dia tapi mendoakan saya. Tapi saya kan nggak sakit perut, kenapa Anda harus kayak begitu? Nah, ya, saya doakan sih. Jangan dong, jangan seperti itu. Nah, saya pengen bertanya lagi sama siapa ya? Sama Firni. Firni, Anda yang lihat emang betul apa yang dikatakan oleh Fitri itu memang Siapa? ada satu wanita itu yang memang lebih dari 1 M. Oh banyak sekali. Kira-kira motivasinya apa itu ya? Ya mungkin itu sudah kewajiban kalau saya lihat dari kacamata seorang perempuan memuaskan suaminya di rumah. Masa Iya dong, memuaskan dompetnya habis, ya kan? Biar puas suaminya. Ini dia, wah dia. Iya dong. Saya mau tanya ke yang di belakang saya ini nih, Pak Denny. Om Farhat ya. Ini saya mau nanggepin nih. Nanggepin boleh. Kalau misalkan tadi Fitrop itu bicara soal belanja 1 miliar kedikitan, menurut saya itu Bang Haji sudah menciptakan lagu waktu itu. Waktu itu, Iya. lagunya apa itu ya? Setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri saleha. 5 menit lagi kita akan imsak. Silakan kepada yang belum makan. Sekarang yang saya membuat satu hal yang ingin saya tanyakan adalah seorang Farhat Abbas ini juga mengkoleksi barang-barang. Mungkin karena lawyer ya, memang dia mempunyai koleksi-koleksi yang luar biasa. Seperti yang dipakainya sekarang ini adalah sepatu. Ini nih ya, sepatunya. Nah, ini sepatu harganya berapa nih? Ini mohon Ya maaf. nanti aja dulu. Nanti kita akan jawab setelah yang satu ini. Iya. Kita kembali lagi di ILK Indonesia Lawak Club. Kita lanjutkan kembali. Tadi kita melihat sepatunya Om Farhat Abbas. Ini kita belum lihat nih. Coba disorot sedikit. Ini kita pasti ragu-ragu, yang di rumah pasti juga akan bertanya-tanya, itu sepatu apa duren? Jadi ini sepatu memang agak unik ya, saya sengaja pasang gitu. Tapi positif negatifnya mungkin gara-gara sepatu ini saya jadi terkenal sekali. Karena yang satu-satunya yang memakai ya? Iya. Di Indonesia Saya terutama. awalnya protes, kata ini sepatu perempuan. Yang saya perhatikan yang pakai hanya sehari ini ya. Oh, saat ini juga pakai ini? Pakai. Mungkin di sini ada make ya. Berarti Tapi jangan sedih, Bapak ini juga punya warna-warni. Sejenis begini ya Pak? Ada. merah. Ada banyak nih Oh, warnanya. iya. Jadi Ya. hari ini juga pakai ini. Awalnya mau pakai satu. Tapi Farhat Tapi pernah karena- deket sama Anang emang? Kang Denny sebentar. Kang Denny sebentar. Jadi awalnya saya punya satu. Iya. Tapi Sebentar, Ki. karena setiap mengundang acara harus pakai yang berbeda, jadi belinya sesuai dengan jumlah acara. Wow, astaga. Sekarang udah punya berapa koleksinya? Kurang lebih 1 lusin aja. 1 lusin. Iya. Harganya? Harganya antara ada yang 10 juta. Oh, ini jutaan yang kayak gini? Ini kalau yang ini 18 juta. Hah? Yang ini 18 juta. Yang ini 18 juta ya? Bukan uang dari Korupsi, bukan. Iya, betul ya. Hasil keringat sendiri ya. Iya, Betul. karena- Karena kalau uang korupsi, ini sebulan dipakai juga udah rusak. Sudah. Pasti ya kan? Itu baru di bagian sepatu. Kita lihat grafis berikut ini. Kita
Kita lihat sama-sama ya. Ini dari sepatu. Sekarang kita lihat. Ini nih. Jam tangan bisa gila-gilaan ya. Tas 400. Cincin juga ada ya. Gelang cincin. Nah, saya pengen tanya ke Mas Tesi dulu nih. Kita lihat ya. Mas Tesi, cincinnya itu kan kalau kita lihat cincin ya, ada mungkin yang kalau misalnya Hotman Paris, dia pakai berlian yang harganya MM-an. Tapi yang seperti dipakai oleh Mas Tesi itu juga bisa luar biasa karena ada isinya ya. Nah, ini Mas Tesi koleksi. Koleksi. Yang paling disukai yang mana di antara yang dipakai? Biasanya pakainya banyak. Ini kalau kebanyakan kayak gitu nggak berat kalau ngupil? Ya kan ngupilnya jadi wah berat banget tangannya. Nggak enak kan nggak? Karena aku orang kaya ngupilnya pakai orang lain. Oh gitu. Oh gini ya. Iya. Ya terus orang ini. Nah, iya gitu. Iya dia suka ngupil kan dia nih. Terus sih? Ya. Kalau menurut saya nggak setuju kalau untuk penampilan. Iya, kenapa? Batu cinta itu juga untuk ongkos juga. Kalau misalnya nggak ada ongkos jual. Batunya dijual. Jual, ya, ongkos. Jadi bukan untuk penampilan aja. Punya. Lu orang yang nggak punya dari tadi. Makanya saya nggak punya, pengen minta. Saya ada nggak? Makanya dia minta, dia orang yang nggak punya. Yeah. Sorry aja, bukan level lo. Wah, ya kan? Intrusi. Udah mas semuanya pada bertengkar. Aku nggak bisa milih di antara kalian. Dengar dulu. Lu tuh nggak diperebutkan. Siapa yang nggak perebutin lu? Udah mas malu. Dulu. Kayak Om Jarhat. Om Jarhat. Om Farhat. Om Farhat. Iya. Jarhat. Iya. Om Dia aja Farhat. pakai sepatu mahal laki-laki. Padahal nggak pantas. Pantes. Oh, pantes ya. Yang ngelihat pantas atau enggaknya itu nanti hasilnya seperti apa. Interupsi. Ya interupsi. Kenapa? Interupsi. Nah, Mongol tuh nggak pantas tuh. Batunya di kuping. Sorry. Oke, Kan Mongol. Menurut Anda pantas nggak dengan wajah seperti ini? Kalau secara hakikat sih gue pantas. Oh, pantas. Cuman yang jadi masalah gue nggak pantas pakai barang mahal. Loh, kenapa? Udah berapa kali gue beli barang mahal, tapi orang nggak ada yang percaya kalau itu mahal. Kenapa? Itu ini menjadi sebuah. Jadi maksudnya, cuman kan kadang-kadang kita memaksakan diri punya sesuatu yang kelihatannya agak wah. Ya. Tapi kan kalau kayak ada yang tadi kan katanya tas 700 juta. Iya, betul. Ya, gue tanyakan beberapa orang, kenapa sih sampai sebelum begini? Oh, ini bisa dijual lagi nanti. Kenapa nggak beli tanah aja? Kan harganya gue lebih tinggi. Maksudnya dia juga membeli tas itu untuk investasi iya, ya. Tapi kenapa nggak beli tanah aja? Iya, kalau gue pribadi sih gue bisnis tanah nih baru ngobrol. Aku beli tanah. Ini kenapa jadi bisnis tanah ya? Ini kenapa jadi bisnis di sini? Ngapain? Fikri, silakan. Gini, saya dari tadi memperhatikan ya Anda semua ini membahas tentang harta kekayaan. Gak malu ada orang Arab di sini? Nah, ini benar. Minta apa coba para wanita? Tinggal ngomong. Ini. Yang paling penting itu dalam hidup untuk para wanita. Jangan milih barak, milih calon suaminya. Nah. Mas Fikri, kamu bilang soal orang Arab, kamu nggak malu ada mantannya orang Arab di sini? Interupsi. Saya jadi curhat lagi. Kok jadi curhat? Ini sakit hati banget iya, ya. Kayaknya. Lagian juga itu orang Arabnya muda banget ya. Ngapain nyari yang tua? Udah mas, cukup. Oh cukup ya udah. Fitro, diam. Saya aja mantan TKI, diam aja. Kalau Firni, kalau misalnya kita ngelihat kan ada beberapa juga untuk invest itu bukan hanya barang-barang yang mewah aja, bukan jam tangan seperti itu. Tetapi misalnya operasi plastik, sampai orang ada yang ngumpulin kresek gitu untuk operasi plastiknya ya. Kalau misalnya kamu diperbolehkan atau menginginkan, bagian manakah yang kamu ingin operasi? Mau tahu aja. Enggak kali aja. Rahasia dong. Misalnya kan ada yang, aduh saya pengen operasi lilin nih gitu misalnya. Berarti nanti Desember kamu siap-siap nilang orang gitu kan. Atau pengen operasi, aduh pengen ngoperasi zebra nih. Jadi ada zebra kamu operasi gitu. Kali aja. Mas, pertanyaannya susah untuk dijawab. Masa sih? Iya lah. Itu yang saya katakan adalah sebuah kalimat yang namanya kalimat retoris seperti itu. Sebenarnya kalau menurut saya pertanyaan dari Mas Denny itu memang benar-benar retoris karena itu sudah menjadi rahasia umum ya. Apalagi kalau untuk kaum sosialita yang sudah berkeluarga, sudah pastilah semua orang juga tahu kalau yang dioperasi itu adalah ubun-ubunnya. Karena kalau misalkan sebentar dulu. Mari kita simak bersama-sama. Jadi yang dioperasi itu adalah it's such an
an easy question gitu. Iya. Pakai Ardit aja wajar aja kalau akhirnya Teh Firly jadi terbata-bata. Karena apa? Kalau orang sudah berumah tangga, itu setiap hari ubun-ubunnya akan dikecup oleh suami. Lama-lama habis ubun-ubunnya. Gitu. It's so logical banget gitu Mas. We don't need an answer for Aku that. baru kali ini lah ada suami nyenuk ubun-ubun. Ya makanya suami juga jangan sering punggung si istri itu diciumin ya nanti bolong. Bener, itu ritual dalam berumah tangga itu. Tanda kasih sayang itu diisep ubun-ubunnya Mas. Jadi makin sering makin sayang ubun-ubunnya makin kandas. Makanya sampai botak. Oke, kalau Mas Tesi ya, kalau disuruh milih, gimana kalau misalnya sekarang kita break dulu ya. Nanti kita akan kembali setelah yang satu ini ya. Jam tangan? Apa ya? Banyak sih, tas. Itu paling mahal. Kisarannya berapa? 1,5. Jam? Berapa? 2,9. Jam tangan? Kisaran berapa? Kisaran 2 sampai 3. Tas. Berapaan? 3 deh waktu itu. Paling jam kira-kira kisarannya berapa? Bisa 4 sampai 7. Jam berapaan kira-kira? Duh, gak tahu berapa. Kisarannya, tebak aja. Dikasih sih. Iya, kita lanjutkan kembali. Tadi kita sudah saksikan bersama-sama bagaimana tayangan tadi mengenai bagaimana orang-orang memakai brand-brand luar negeri. Ini menurut Mucle sendiri, kenapa sih orang harus memakai brand-brand luar negeri gitu? Yang branded lah. Saya kira dari tadi kita ngebahas soal kulit ya. Iya, kulit yang juga. pertama kulit toke. Ya, yang diproduksi menjadi sepatu, tas, yang mungkin dengan harga yang mewah. Iya. Nah, ini saya kira pejabat, terutama yang tadi dikatakan oleh Bang Farhad, ini boleh-boleh aja menggunakan barang-barang mahal. Asal dia produk asli dalam negeri. Karena mencintai, jangan ngaling, ini makan aja. Saya lagi ngomong. Saya ngomong dong. Ngomong-ngomong aja nggak masalah. Orang ini kan disediain untuk dimakan. Iya, tapi kan saya lagi ngomong. Saudara harus hormati saya dong. Etika dong. Kalau di ILK ini etika dijunjung tinggi. Nah, gitu. begitu. Tapi harga diri diinjek-injek. Di situ gitu. Iya. Yang penting etika, tapi harga dirimu ajar aja. Kemudian kulit yang kedua ini. Masalah kulit ya. Operasi plastik saya kira juga jadi masalah ya. Operasi plastik kenapa bermasalah? Ya, terutama untuk pejabat. Janganlah operasi plastik misalnya wajah dari hasil korupsi. Lah kalau wajahnya ketahuan memang. Loh kalau dijadikan barang bukti wajahnya gimana nanti? Iya benar juga, itu dijadikan barang sebagai sitaan. Nah itu kira-kira seperti itu. Tapi kalau ngomong masalah branded, emang ada yang barang-barang branded yang buatan Arab gitu, made in Arab? Jarang aku lihat. Hasilnya sebenarnya made in Arab itu. Jadi emang nggak bisa dibeli, dibentuk di sana biasanya. Pulang biasanya berubah. Wah saya nggak setuju. Saya pernah beli batik di Arab itu luntur. Iya. Ternyata saya komplain, kata orang Arab loh. Nggak apa-apa. Oh begini. Di Arab itu kita menjunjung kehilafan. Jadi begitu, Mas kok ini luntur? Astagfirullahaladzim, ana hilaf. Oh gitu. Nggak bisa. Iya, kita nggak bisa. Nggak bisa. Kita nggak ada tujuan nipu, nggak ada. Bukan, kalau di Indonesia kan tulisannya luntur tidak ditanggung tidak luntur. Begitu dari Arab bacanya dari kanan ke kiri, luntur tidak ditanggung. Gitu. Bapak lu nyusul sebentar. Acara apa nih gue gak dibilang-bilangin nih pada kumpul begini. Datang. Assalamualaikum. Apaan? Gue gak selalu atur. Bang, di sini bang, saya duduk. Bang, gini bang, jangan marah. Sini bang, di sini bang. Iya bang. Iya, ini kita udah nungguin dari tadi bang. Untung hujan jadi nggak macet. Iya, bang di sini bang duduknya bang. Duduknya jangan di tempat yang lain bang. Di sini nih bang. Bang, nih. Ini. Gue di sini aja dah. Iya emang dia. Kan gua udah nunjukin di situ. Ini kita udah nungguin dari tadi nih bang. Gue di sini betah, di sana gue nggak betah. Bang, ini saya mohon tepuk tangan dulu untuk pengamat budaya.
Beliau ini yang sangat bersejarah tentu saja betul sekali. Orang-orang yang sangat bersejarah, betul, sangat bersejarah. Beliaulah yang sering mencuci kudanya Pangeran Diponegoro. Nah, menurut Abang, barang-barang branded apa yang bisa dipakai sama Abang, yang kira-kiranya pantas? Oh, coba aja lu pikir ya. Nah ini gini dong Bang. Gue jam 4 masih di rumah. Baru ditelepon di mana? Diki nih, Ki. Ini bajunya apa nih? Pakai baju apa nih? Nanti kita bahas. Branded nih. Nanti kita bahas setelah pesan tadi. Belum. Tahu? Enggak beneran. Belum. Suka aneh, suka curigaan aja orang. Ini bajunya apa? Lu harus dijelasin dong. Iklan dulu. Belum. Tuh kagak ada tuh, tulisannya kagak ada. Belum. Bukan, ini asli dalam negeri. Asli dalam negeri. Sebenarnya, itu tulisannya apa? Ini HPDKI, Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia. Tapi Kabupaten Garut. Garut. Tapi itunya HPDKI. Jadi kalau pakai handphone pakai merek ini Kabupaten Garut ini HPDKI. Bukan, ini singkatan. HPDKI itu singkatan. H-nya apa? Himpunan Pengusaha Peternak Domba Kambing Indonesia. Domba kambing Indonesia. Emang ada perbedaan domba sama kambing? Kalau domba tidak ada jenggotnya, kalau kambing ada jenggotnya. Kenapa nunjuk ke dia? Barusan bedanya kambing sama domba apa bedanya? Kalau domba tidak ada jenggotnya, kalau kambing ada jenggotnya. Tuh kan ke dia lagi. Ini balik, saya mau tanya tentang bisnis Anda berdua ini. Ayah. Ini katanya, ini dari tadi tuh, emang Anda bisa nggak melakukan misalnya? Mau bisnis tanah kuburan. Iya, kita bisnisnya tanah kuburan, tapi kita... Tapi kan jadi branded nanti kalau misalnya jadi tren, karena pejabat semua kan pakai juga. Iya, begitu. karena Jakarta udah nggak ada lahan buat kuburan, kan udah tumpang tindih. Jadi gue bikin usaha bisnis kuburan, tapi jenazahnya nggak tidur, diberdiriin. Hah? Lu nyari keuntungan banyak dong, kan cuma berapa meter? Dengan diberdiriin kan kita bisa bikin sekalipun dia udah meninggal. Lu pikir es lilin apa di... Berdiri. Dia bisa diganti baju per minggu. Hah? Ganti baju ya kan? Kan dia juga ya, tapi ya akhirnya saya kasih tahu mendingan udah aja tetap yang terbaring, cuman yang datang jangan pakai air putih. Pakai obat kuat, dia berdiri sendiri. Dia berdiri sendiri gitu. Tapi Kang Denny, sekarang gini, kita lihat Korea, Jepang. Ya. Mereka kan produk-produknya sampai dipakai juga oleh kita-kita. Kenapa? Karena mereka mencintai dan memakai produknya sendiri. Betul. Ya. Nah, mereka kenapa saya pakai ikat, pakai kalung kujang segala macam, itu pun salah satunya adalah begitu. Supaya orang juga tertarik untuk memakai dan mencintai produk sendiri. Seperti saya tetap mencintai dan memakai istri sendiri. Ya iyalah Bang, gimana mau pas saya pakai istri orang lain. Tapi Kang Den ini sebenarnya bukan cuman soal di Indonesia ini wabah, bukan cuman barang baju doang atau tas atau sepatu yang KW. Laki pun ada. Ini itu. Jadi kalau ciri-ciri cowok KW tuh simple sejujurnya. Dari mana ya? Kelihatan dari kalau dia keringetan. Panas gerah gitu kan. Ya, kan kalau normal kan narik baju. Gila panas banget gitu. Itu normal Kang. Ya. Kalau KW beda. Kalau KW gimana? Tangannya yang dikipas iyolo gerah ya. Oh gini ya? Nggak gini. Oke. Iya benar. Sama juga kayak cowok normal kalau dia jalan lihat kotoran. Pasti dilangkahin sama dia. Kalau yang normal. Kalau cowok KW nggak miring. Iyolo ada. Iya ada kotoran ya. Dia pasti minggir ya kalau loncat. Iya, yang paling simpel Kang, yang paling simpel lagi kalau buat nyari tahu cowok normal atau KW tuh lebih simpel lagi ke mall aja Kang. Ke mall? Ke mall yang ada tempat nge-gym. Biasanya jam 8, jam 9 tuh kan bubaran. Banyak ada 3 cowok, 4 cowok jalan bareng Bang. Nah teriakin aja dari belakang, Cin, pasti nengok 3-3-nya. Ketahuan ya? Iya benar. Siapa ya? Asal teriak, Cin! Gitu langsung dia pasti nengok. Siapa ya? Itu karena panggilan. Iya, gitu. Dan kalau ngetok pintu juga beda. Kalau laki-laki tuh gini ya. Dok. Kalau yang KW gini ya? Iya. Samping. Pada paham-paham banget ya dua-duanya ya. Siapa? Sorry. Kita pakar. Emang kerjanya dia udah. Lol. Satu lagi cirinya. Buka baju. Kalau yang normal buka bajunya tuh dari atas ke bawah. Iya. Nah kalau yang nggak normal satu-satu. Set. Lama Bang. Itu
Ciri-cirinya KW. KW. Jadi ingat saya pepatah yang mengatakan seperti katak dalam tempurung. Yuk nanti kita sambung gitu. Kembali lagi di ILK Indonesia Lawak Club. Sekarang kita akan membicarakan masalah kendaraan. Sejauh mana pentingnya kendaraan bisa mengangkat derajat seseorang, pesohor, pejabat, ataupun yang lainnya. Ini yang hobinya dulu mobil, tapi salah satunya adalah Mas Tesi ini. Kalau tidak salah dulu sukanya Jeep ya. Nah, ceritakan coba Mas Tesi. Emang kalau misalnya hobi yang kayak gitu itu kan bukan satu hal yang murah lah. Karena kan diganti ini, nyari yang ya susah lah. Bukan hanya duitnya saja, pengorbanan kita mencarinya ya. Nah, Mas Tesi yang rasakan apa? Yang jelas kita mobil, apalagi yang bermerek ya. Ya. Mau nggak mau itu orang pasti. Emang ada mobil nggak ada mereknya? Loh, Ini gue jual murah nih kagak ada yang merek. bermerek begitu kan, bukan merek yang kacangan. Oh. Begitu. Ya kayak muka ini deh kacangan. Ya, misalnya kayak Lamborghini ya. Saya dulu nggak punya memang, sampai sekarang ya nggak punya. Iya emang nggak punya. Hobinya kalau nggak salah itu Jeep ya. Jeep. Senangnya Jeep karena memang senang ke hutan ya. Ya memang senang, bukan dia ngetawain Mas, bukan saya loh. Senangnya memang ke ya jalan-jalan. Bukan, kalau Jeep itu misalnya kayak saya yang punya dulu kan. Ya. Itu kalau kita modif yang bagaimana gitu supaya gagah gitu ya. Kelihatan itu gagah. orang pasti Padahal yang pas turun, yang naiknya gitu kan cincinnya itu beda. Oh beda ya, beda. Ya kan AA? Iya. Sampai berapa banyak dikeluarkan untuk uang untuk mobil? Sekarang sound aja waktu itu. Apa? Untuk sound system. Oh sound system. Tapi ngomongnya sound. Makanya kan ada kelanjutannya. Iya. Jangan dipotong-potong. Iya. Sound systemnya aja. Iya, sound system. Waktu itu berapa coba? Berapa coba? Aku lupa. Ya nggak tahu. Iya makanya. Itu aja 150. Hah? 150 juta. 150 juta? Iya. Pak Bolot ini sound systemnya hampir 750 juta. Tidak berguna. Gak percaya orang. Dengerin gimana orang budak. Coba nanya ke Om Farhad Abbas. Ini kalau lawyer itu salah satunya adalah dia kalau misalnya udah pameran mobil-mobil mewah ya biasanya. Sampai emang saya pernah mendengar ada gosip katanya ada lawyer yang bisa make Lamborghini atau enggak apalah ya. Dia tapi bukan punya dia, sewa. Emang bener ada yang seperti itu hanya untuk mengangkat gengsi? Ada juga memang pengacara yang duitnya banyak, dia senang koleksi. Iya ada. Ya, itu. jadi kalau misalnya menang perkara minta gak usah dibayar uang, cukup mobil bekas juga siap untuk terima, ada. Oh ada juga yang gitu, jadi kalau misalnya... Ada juga yang walaupun nyicil tapi bisa mobil mewah gitu, ada. Ada juga yang penting sewa, walaupun sehari 30 juta, foto-foto aja di mobil mewah. Nah, nanti dipasang di Twitter atau BlackBerry-nya. Di pet-nya gitu kan. Ya, dia punya mobil mewah, padahal... Sebenarnya itu hanya... Naik angkot juga. Naik angkot juga, hanya untuk status aja ya. Dia mengangkat seperti itu, dia mengeluarkan biaya yang luar biasa. Hanya untuk mengangkat dirinya. Ya, ada juga yang tipe seperti itu. Memang ada ya yang seperti itu ya? Ada. Ini kalau Mas Tesi sakit, Mas Tesi pilih ke dokter, ke tabib, atau ke paranormal? Dokter dong. Hah? Dokter, aku itu kan dokter Indonesia. Pasti ke dokter ya? Dokter luar negeri lagi. Walaupun dari wajah, kelihatannya Mas Tesi jarang ke dokter. Bukan wajah dokter gitu ya kelihatannya sih. Tapi kita lihat titik berikut ini. Dalam negeri. Dalam negeri aja dulu. Masih dalam negeri tapi barang dari luar negeri. Luar negeri. Luar negeri? Iya. Kenapa? Soalnya kayak lebih terjamin di luar negeri. Kalau misalnya punya uang banyak, ya di luar negeri aja sih. Luar negeri juga. Dokternya nggak mata duitan. Kalau parah sih ke luar negeri. Iya kalau parah. Sekarat. Iya. Kalau emang cuman koreng doang sih kayaknya di dalam negeri aja kali ya. Kalau koreng doang ya. Kayak panu, kadas, kurap ya di sinilah masih bisa. Iya, itu dia. Jadi ada yang mau keluar negeri, ada juga yang percaya dengan dokter-dokter kita. Nah kalau Fitri sendiri pilih yang kemana nih?
Aku masih perlu jawab. Sebenarnya kalau aku tadi karena memang yang udah pasti keluar negeri karena memang dokter langganan aku kan ada di Jakarta. Jadi aku dari Cimahi ke Jakarta harus ngurus fiskal, visa sama paspor. Cimahi dari ke Jakarta sih ngapain juga? Luar negeri. Jadi lu lebih kemana ke? Ke luar negeri lah. Karena memang ya gitu dia. Karena apa nggak bergantung kepada karena penyakitnya? perbatasan dari Cimahi ke Jakarta itu kan agak susah ya. Gitu. Iya, Jadi iya, aku iya. ngurusin visa, fiskal, yang penting aku harus di luar negeri. Dari luar Cimahi gitu. Ya harus ke Cileunyi ya. Lu harus ke Cileunyi dulu ya. Iya. Gua ngerti Kemarin banget aku ya. ke Cili. Hah? Cili. Cililitan. Kenapa sembelit ke Cililitan? Iya. Kalau Mucle, ini saya lihat justru kalau orang melihat wajahnya seolah-olah dia tuh percaya apa yang orang-orang yang nggak inilah ya, orang-orang pintar atau gimana. Tapi padahal sebenarnya dia itu mengobati dirinya sendiri. Emang gue keong? Iya, orang bisa percaya gitu. Aneh. Apa orang saya Nih ahli bakteri nih, dia tahu nih. Memang benar Ini kalau soal berobat, saya sama keluarga itu kan, kalau yang lain-lain tetangga itu kan ke puskesmas. Saya biasanya ke Singapura. Nah ini nih, Singapura lu ngapain biasanya? Nyari puskesmas. Nyari puskesmas di Singapura. Lu kan di Singapura kagak ada puskesmas. Ya minimal kan lebih keren didengarnya ke Singapura. Gitu. Jangan percaya, saya saksi hidupnya dia ke Singapura dia kapok. Kenapa? Pernah ke Singapura ditahan sama namanya Muklas. Namanya siapa? Muklas namanya. Muklas Ade Putra. Di bandara saya nungguin 2 jam dia lagi diinterogasi. Jangan, ini kisah nyata saudara. Jangan diungkap di sini. Nggak masalah. Ini Nggak gue apa. temen lu, men. Bukan. Gue nggak mau digituin lu sama negara orang. Mas udah mas jangan bertengkar mas. Dengerin dulu. Siapa yang ngerebutin lu? Muklas itu adalah Masa gua singkatan mukanya ikhlas. Yang kayak begini. Muklas. Tapi kenapa? Bapak nggak tahu riwayatnya sih. Riwayatnya kenapa? Kalau Saya riwayati turun dari ini, bandara. riwayati itu. Tesi. Iya. Riwayati, kabul, riwayati, so asai, so patina lah. Panjang banget. Bapak nggak tahu filosofinya sih. Nah, ini lu. Ini lebih ilmiah parah nih. lagi filosofi aja gua nggak ngerti. Jadi begitu nyampe bandara saya mau lolos lihat paspor lolos Paspornya. dia Muklas diinterogasi 3 jam saya nungguin aja. Terus nungguin sampai ngerokok udah ketak. Pas saya udah habis berapa ini si Muklas mana? Itu lagi diinterogasi. Ayo pakai nih ceritain lu deh. Nah, Ceritain. jadi begini ceritanya. Ya, yuk yang Gua berikutnya. ditahan 2 jam lama. Ada yang berikutnya lagi Masih didengerin kan lagi ngomong. Kenapa lu sampai 3 jam tertahan? Ya pokoknya ditanya-tanya. Tahu nggak nama kenapa kayak gua lolos teroris. tiba-tiba? Ketika dia nanya, what are you looking for in Singapore? Iya. Gua bilang puskesmas. Oh silakan. Oke. Lolos. Gara-gara itu. Tapi sejujurnya, nama lu yang aslinya apa? Muklas. Udah ngapa? Muklas. Udah Nggak pakai bin, makanya kan ada paspor ada Muklas bin apa aja Muklas doang, makanya ditahan. Oh iya. Gitu. Iya Lu bener. puas banget sih Gua nyeritain temen, orang. gua temen lu, men. Iya, gua juga tahu. Gua nggak suka lu digituin sama negara orang. Udah. Gua nggak ngerem. Udah. Siapa yang ri? Nggak ada yang ri. Cukup udah. Aduh. Udah. Pemirsa, untuk menenangkan masalah ini, saya harap Anda jangan kemana-mana. Tetap di sini, di ILK Indonesia Lawak Club. Ya, kita akan lanjutkan kembali dan inilah segmen terakhir kita akan mendapatkan yang namanya solusi atau kesimpulan. Kesimpulan dari apa yang sudah kita bicarakan. Nah, makanya kita cari karena nggak ada itu kita cari. Ini pasti orang bertanya-tanya, emang ya apa nggak ada kesimpulannya nggak ada. Justru itu kita akan mencari sekarang kesimpulannya. Tentu dari orang yang paling mengerti tentang masalah ini. Silakan Pak Bolot. Ini Pak Bolot paling ngerti. Dari wajahnya aja ngeliatin, gua tuh bingung dia. Ini ngomong apa? Tadi aja nanya Beliau siapa yang itu dibahas. membaca bibir. Nggak bisa deh. Ya, silakan. Beliau ini adalah saksi bisu tuli. Silakan. Apa nih? Berarti Ya. diam aja dong. Ini kesimpulan tentang barang-barang mewah itu boleh nggak dipergunakan? Wajar dong. Wajar. Nah, gini wajar. Kan sekarang udah musim. Ya enggak? Dulu lagi belum musim ya. Muks. Masih belum musimnya nih ya. Musim. Ya. Ya. Waktu itu 12.000 sekilo. Sekarang udah dapat 3.000, 4.000.
Apalagi di Indramayu paling murah tuh mangga. Barang. Bukan ngomongin mangga, barang branded yang dipakai. Kalau mau mangga harum manis bagus. Bang, kita dikata tema kita pasar induk kali hari ini. Ya makanya gua gak ngerti. Dia nanya soal harga mangga. Terus katanya apa? Lu nya budek sih. Buset! Kita dikata budek. Ngomongin. Saya ngomong ya, saya nanya ya. Iya. Bang. Ditanya itu. Bang, duit siapa tuh jatuh? Duit jatuh. Duit aja tahu. Dasar. Ini saya mencari sebuah kesimpulan dari seorang Mucle. Gimana Mucle menurut Anda kesimpulannya? Muklas, namanya Muklas. Bos, ini gara-gara acara ini kayaknya gue berantem sama dia nih. Jangan dong. Muklas. Dari tadi. Lu aja nih keren-keren namanya. Kayaknya yang disimpulkan tadi sudah cukup oleh Pak Bolot ya. Dia belum nyimpulin apa-apa. Dia nggak ngomong apa. Dia ngomongin harga mangga. Oh, belum ngomong dia. Emang yang dibicarakan buah-buahan apa? Lu mau ikut-ikutan kuping lu mencar? Bukan. Ini kita toleransi. Kasihan dia sendiri yang budak, masa kita nggak ikut-ikutan. Menurut lu apa? Bolehkah orang memakai pakaian ya boleh selama masih dalam. Pejabat pesohor. Oh, boleh. Boleh kalau itu. Oke, thank you. Friki gimana? Ya gue perlu doang itu. Ya atau boleh nggak penting. Orang nggak perlu yang namanya nyusun sampai 3 lembar. Nggak perlu argumentasi dari lu. Orang tambah lu banyak ngomong, tambah orang nggak percaya. Iya benar juga. Benar. Di segmen ini paling ribet kayaknya nih. Iya kan? Kesimpulannya Wallahu alam, bismillah ya nggak kuat. Tiba-tiba. Bismillah ya nggak kuat gitu. Jadi pada prinsipnya. Enggak, soalnya kadang saya suka pikir gini, punya istri jalan-jalan kemana-mana. Pakai baju dari ujung rambut sampai ujung kaki 1 miliar. Kita kan deg-degan, kehormatan dia hilang. Nggak apa-apa, tuh barang nggak balik kan nggak balik modal, kita repot. Iya. Fitro. Kalau saya mewakili teman-teman sosialita. Iya betul. Ini membahas masalah KW nih. Ini sosialita apa sosial lu? Enggak, sosial lu. Enggak, ini sosialita. Jadi cuman kesimpulannya perbedaannya cuma ada 2. Iya, kalau untuk sosialita itu nggak bisa pakai barang KW. Karena apalagi buat sosialita yang cewek-cewek itu kualitas orang sosialita itu dinilai dari 3B. Bag satunya. Bag, beauty, and behavior. Bag, beauty, and behavior. Tasnya KW atau enggak. Tapi kalau pejabat. Brain ya? Bukan brain. Semua orang punya brain, tapi nggak semua orang punya bag. Ya kan? Lu ngomong apa? Nah ini. Tasnya. Lu ngomong apa? Tasnya nggak bisa KW, tapi kalau berarti 4B lah paling tidak lu. No. Kalau kita udah cantik aja nggak usah punya otak. Baby. Cukup. Baby. No. Diam. Tapi kalau pejabat tasnya KW nggak apa-apa. Yang penting janjinya nggak KW. Iya itu penting. Oke. Mau bicara tentang Jangan. Nggak usah, paling mangga juga diomongin, nggak usah. Ayo silakan. 3B. Bebek, babi, bagong. Ya. Oke ya. Sip ya. Ini soal mengenai berobat. Tadi aku ngomong berobat, sekarang baru nyampe. Ini delay. Yang roaming ya, yang jauh gua juga. Belum pernah berobat gua. Karena belum pernah sakit berarti ya? Belum pernah sakit. Oh ya? Sakit apa yang paling terparah yang pernah dialami? Ya. Apa? Ya gue sih sebenarnya. Jadi gua tahu. Apa? Belum pernah sakit gua. Oh ya? Sakitnya saat nggak mungkin. Sakitnya sewaktu-waktu aja. Sewaktu-waktu sakit waktu. Sakit pendengaran. Ya, bisa diatur kalau yang itu ya. Oke, tepuk tangan. Sakitnya bisa diatur. Jadi apapun yang dibicarakan oleh kita semuanya ini, jangan semuanya masuk ke hati. Karena mereka sendiri tidak mengerti apa yang dibicarakan. Semuanya itu adalah kosong. Pada akhirnya, seperti biasa, saya harus menutup acara ini. Kembali saya ucapkan terima kasih dan sudah menyaksikan ILK Indonesia Lawak Club menyelesaikan masalah tanpa solusi dan memberikan solusi tanpa harus ada masalah. Sampai jumpa.